Hola, balik lagi di channel gua, Akang Racing. Nah, sekarang kita lagi belajar lagi sama Akang. Nah, beberapa kali ini gue mau coba merapikan konten-konten gua, di mana gua itu sekarang lagi coba untuk membuat sesuatu yang bersifat edukasi juga. Nah, baik pembelajaran buat saya pribadi, karena gue merasa kalau gue juga sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang memang harus gue pelajari sebagai seorang YouTuber otomotif. Oke, dan dari masukan beberapa followers atau subscriber gue juga membuat gue juga berpikir kayaknya gue harus belajar lagi, never stop learning terkait hal-hal khususnya dengan yang otomotif. Gue kemarin kan sempat konten tentang active stabilizer atau coil spring damper atau yang disebut juga spring buffer. Itu juga membuat gue sebagai trigger untuk gue mau belajar lagi sesuatu hal atau beberapa hal tentang suspension. Nah, itu sebenarnya yang bikin gue penasaran sama hal yang baru gitu ya. Gue mengucapkan banyak terima kasih buat Tabil Active Stabilizer Spring Buffer yang udah support gue dan kasih gue kesempatan untuk konten tentang produknya yang seperti udah gue kontenin sebelum. Gua paling berasa khususnya pada jalan tol. Nah, kalau pada jalan biasa ya gue harus bicara tidak terlalu berpengaruh. Kalau pada jalanan seperti jalan komplek dan ada sedikit bumpy dan polisi tidur, itu sebenarnya seperti tahanan. Jadi kalau ketika polisi tidur tidak langsung bunyi jedak seperti itu. Tapi menurut gue yang sangat bermanfaat itu lebih ke jalan ketika gue berjalan di jalan tol. Itu sangat bermanfaat banget dan selama ini limbung itu jadi tidak limbung. Oke, nah anyway, gue sekarang mau coba kepoin nih. Dan gue mau coba belajar lagi dan gue coba sharing ke teman-teman semua segala hal tentang suspension. Kita coba dulu lihat sejarah. Nah, gue coba googling di sini. Pertama kali suspensi pada mobil tuh seperti apa sih? Sebelum kita berjalan lebih jauh, mungkin di sini ada yang nggak tahu apa itu suspensi. Suspensi adalah sebuah komponen yang berada pada mobil. Padahal ini kita membahas suspensi mobil. Fungsinya adalah untuk meredam segala macam getaran ketika mobil tersebut berjalan. Nah, selain meredam, juga mengkontrol dan menstabilkan mobil tersebut supaya dapat berkendara dengan baik. Suspensi juga berfungsi untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dari si pembawa mobil atau si pengendara mobil tersebut. Bagian pada suspensi ini ada bermacam-macam. Nah, yang kita bisa sampaikan di sini yang paling atas dari bagian suspensi itu adalah shock breaker. Jadi ada berbagai macam shock breaker juga terkait dengan suspensi mobil ini. Shock breaker itu ada yang pakai gas, ada yang pakai oli, dan ada juga yang sistemnya coil over. Nah, maksudnya coil over ini apa? Jadi suspensi, kita bicara shock breaker yang ada pernya atau coil spring, itu kita bisa adjust. Ada yang menyatu dengan shock breakernya, lalu spring dengan shock breaker, lalu kita tinggal putar. Kita bisa adjust tinggiannya, dan kita juga bisa adjust bantingannya atau dampernya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait itu. Jenis-jenis suspensi ini ada apa aja sih guys? Basically sebenarnya zaman dahulu kita cuma mengenal dua jenis suspensi, yaitu suspensi dependent dan suspensi independent. Seperti pada mobil balap gua yang gue pakai sekarang, contohnya Corolla DX itu sebenarnya dia belum suspensi independent ya, atau kita bisa bicara itu suspensi rigid. Kenapa? Karena gardan belakangnya itu tidak bersifat independen, artinya gardannya merupakan gardan portal. Jadi gardannya itu menyatu dari roda kiri ke roda kanan, disatukan oleh sebuah portal gardan. Jadi bentuknya seperti portal segaris seperti ini melintang, dan posisinya ketika gua belok, terutama kita sedang belok kanan, nah otomatis ban atau roda yang tertekan adalah yang sebelah kiri. Jadi posisinya adalah seperti itu ya, yang sebelah kanan itu ngangkat, yang sebelah kiri. Nah, begitu pun sebaliknya.
seperti ini. Nah, kalau misalkan suspensi independen, seperti kalau yang mobil setahun saat itu mungkin kita bisa contohkan ke Datsun ya. Datsun mobilnya meskipun lebih tua, tapi dia sudah memiliki gardan independen. Nah, di mana masing-masing roda itu dapat bekerja secara independen atau secara individual gitu. Jadi tidak saling berpengaruh antara kiri dan kanan, karena gardannya ini tidak menyatu, melainkan masing-masing dari sisi roda itu memiliki link. Nah, lalu komponen apa sih yang paling utama pada suspensi? Yang pertama adalah per, pegas atau spring. Nah, di sini kalau misalkan gue baca, sebenarnya ada berbagai macam jenis spring atau per pada suspensi mobil. Pertama adalah coil spring. Coil spring itu yang bentuknya seperti ulir. Nah, itu per pada umumnya. Tapi kalau misalkan mobil sedan pada zaman dahulu itu masih menggunakan namanya per daun atau lift. Kalau mungkin teman-teman lihat pada mobil sekarang, rata-rata digunakan pada mobil yang biasa membawa atau memiliki kapasitas beban yang besar, seperti pada pick up, truk. Nah, itu di bagian belakang dan bagian depannya itu menggunakan per daun. Kalau pick up mungkin yang bagian depannya suspensinya masih menggunakan coil spring, tapi kalau untuk bagian belakangnya menggunakan lift spring atau per daun. Pada mobil yang lebih jadul lagi, contohnya seperti pada mobil Volkswagen, baik itu di V-Kodok ataupun V-Kombi, dulu sekali itu juga pernah memiliki sebuah per yang tidak seperti per pada umumnya, tapi menggunakan torsion atau per torsi. Kalau kita bicara lebih detail tentang teknologi suspensi saat ini, mungkin teman-teman juga mengenal active suspension. Nah, itu merupakan, bisa dibilang adalah suspensi yang paling canggih saat ini ya, karena sebenarnya udah pernah gue bahas pada saat gue konten tentang mobil-mobil mewah milik suami dari artis terkenal di Indonesia. Nah, tempo hari juga gue pernah bahas tentang teknologi active suspension pada salah satu mobilnya. Nah, sekarang gue mau coba bahas tentang jenis-jenis suspensi yang kira-kira banyak dijumpa di mobil-mobil yang sekarang ini di pasaran gitu ya. Nah, kenapa gue mau coba bahas? Sebenarnya gue cuma mau belajar juga, dan gue juga pengen teman-teman ini bisa memilih mobil dengan atau mengenal mobil dengan suspensinya, dan juga bisa memilih mobil yang tepat. Nah, misalnya saya saat ini tinggal di daerah perkotaan, cocoknya pakai apa? Misalnya saya saat ini memiliki keluarga dengan anak yang cukup banyak, dan saya sering membawa beban banyak. Nah, harus menggunakan suspensi seperti apa? Nah, atau saya hanya perlu city car dengan kenyamanan yang maksimal, atau saya hanya membutuhkan mobil yang performanya tinggi dan saya suka kebutuhan di tol contohnya ya gitu kan, dan saya membutuhkan suspensi yang lebih stabil. Nah, saya coba share di sini perbedaan dari suspensi mobil. Oke guys, setiap pagi sekarang gue udah nggak perlu bikin kopi lagi, karena gue selalu pesen namanya es kopi susu Lungo yang double dan menggunakan oat milk tentunya. Ini enak banget guys, lo mesti nyobain. Lo mesti follow Instagramnya aja di @kopi.lungo. Oke guys, gaskan. Nah, yang pertama suspensi McPherson Strut. Nah, suspensi McPherson Strut ini sebenarnya banyak ditemukan pada mobil-mobil yang baru dan memang cukup laku di pasaran. Bisa itu sedan ataupun low MPV, itu sudah banyak menggunakan dari sistem McPherson Strut ini. Contohnya kayak Xenia, Avanza, Innova itu juga sudah menggunakan sistem McPherson Strut ini. Jadi ini memang paling banyak digunakan, sederhana, cuman kenyamanan yang dihasilkan tetap baik. Dan kelebihan dari suspensi McPherson ini juga meliputi konstruksi yang ringan, jadi memiliki ruang yang efektif, bisa digunakan buat spare part yang lain gitu.
dan karena ringan jadi membuat mobil juga bebannya menjadi ringan, tidak berat dan efeknya menjadi efisien gitu. Lalu untuk suspensi berikutnya itu double wishbone. Pada mobil-mobil MPV yang medium level itu sudah menggunakan suspensi double wishbone. Jadi seperti Fortuner, Pajero, Hilux itu sudah menggunakan sistem suspensi ini. Jadi memiliki ciri khas namanya double wishbone, ya, jadi dua buah lengan atau arm, lower arm dan upper arm. Jadi ada seperti ini. Nah, pengembangan selanjutnya dari double wishbone, kita memiliki suspensi namanya multi-link. Nah, suspensi ini lebih kompleks karena memiliki banyak link di suspensi ini yang membuat suspensi ini menjadi lebih stabil atau lebih rigid, dan biasanya ini multi-link ada pada mobil-mobil sport ya, yang memang membutuhkan dukungan suspensi yang lebih handal untuk mendukung performa mesin atau mobil yang lebih kencang juga. Ya, supaya ketika menikung gejala body roll yang minim dan lebih stabil saat di tikungan, bahkan saat kecepatan tinggi di fast turn atau tikungan cepat, dan saat straight line juga mobilnya menjadi stabil. Pada mobil-mobil mewah seperti mobil Eropa, khususnya mobil-mobil yang masuk ke luxury gitu ya, Mercy, BMW mungkin, atau bahkan zaman dulu itu ada suspensi hidrolis. Nah, itu namanya yang ada di Citroen BX series. Nah, itu juga adalah sebuah teknologi suspensi yang saat itu dibilang suspensi hidrolik. Ada juga suspensi namanya suspensi pneumatik yang memanfaatkan gas atau udara, didukung sama sistem kerja kompresor. Jadi kita bisa menyetel tinggi rendahnya, ataupun bisa juga kita kontrol dari area dashboard bagaimana suspensi ini bisa kita bikin rendah atau kita bikin tinggi. Jadi mirip dengan suspensi udara yang sekarang dilakukan oleh para modifikator untuk memodifikasi mobil. Cuman pneumatik saat itu memang masih mahal teknologinya dan masih cukup rumit dan memiliki ketahanan yang rendah juga, jadi tidak terlalu reliable. Melanjuti yang tadi saya sudah bilang, suspensi udara itu sebenarnya yang sekarang sangat sering digunakan oleh para modifikator, terutama mobil-mobil yang memang memiliki pelek dengan diameter yang lebih besar, dan dia juga pengen membuat mobilnya seceper mungkin dengan jalan. Tapi ketika dia membutuhkan ground clearance yang lebih tinggi, dia bisa tinggal adjust. Nah, itu cukup menggunakan air suspension atau suspensi udara yang banyak sekarang dijual di pasaran. Nah, itu sekilas mengenai teknologi suspensi mobil yang ada saat ini, dan sedikit gue juga bahas tentang sejarahnya saat zaman dulu itu menggunakan suspensi apa aja. Sharing sedikit kalau sekarang yang gue pakai untuk mobil balap gue itu juga macam-macam. Jadi kalau pakai Rolledex awal-awal gue balap, nah itu menggunakan suspensi yang tadi gue dijelasin ya. Jadi dia masih suspensi dependent, belum independent, jadi menggunakan axle rigid di belakang atau gardan portal. Jadi itu merupakan challenge tersendiri ya, balapan dengan menggunakan teknologi suspensi saat itu. Jadi memang pengalaman gua ketika gua balap pakai DX, lalu sekarang balap pakai Mercy 190 dan BMW E36. Jadi itu juga memiliki karakter sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Memang ketika kita bicara mengenai kenyamanan dan kestabilan, ketika saya menggunakan Mercy itu juga tidak bisa dibandingkan ketika saya membawa mobil balap Corolla DX saya. Kalau Mercy dengan teknologi suspensi yang basically sebenarnya udah multi-link, tapi dimodifikasi lagi menjadi lebih rigid, ditambahkan lagi linknya, dan juga kita akan bahas nanti kapan-kapan ya. Jadi modifikasi apa sih yang dilakukan untuk mobil balap dari suspensi standar
ke suspensi yang sudah dimodifikasi apa aja gunanya gitu kan. Termasuk menggunakan bahan poliuretan yang beda dengan bahan biasa karet yang di pasaran. Nah, gunanya untuk apa nanti kita bahas lagi. Itu aja yang bisa gue bahas di konten kali ini. See you di konten gue selanjutnya. Oke, gaskan!